Halo Sobat Sketsa, saat ini saya berada di dalam studio Lost in Clay. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk ikuti saya! Lost in Clay merupakan ruang bagi siapa saja yang ingin mendalami seni tanah liat, baik sebagai hobi, terapi, maupun bentuk ekspresi diri. Di sini, setiap orang bisa merasakan pengalaman membentuk tanah liat dengan berbagai teknik, mulai dari teknik hand build hingga teknik wheel throwing. Lantai yang dipenuhi jejak tanah liat seakan menggambarkan kebebasan berekspresi, di mana setiap orang bisa mengasah kreativitasnya. Dan hasilnya, berbagai karya unik lahir dari tangan para peminat yang mencerminkan perjalanan dan eksplorasi mereka dalam seni tanah liat. Di dalam studio ini terdapat berbagai macam hasil karya keramik buatan tangan sendiri loh, seperti cangkir, vas bunga, dan juga dekorasi unik lainnya. Di belakang saya ini terdapat hasil karya dari para peminat Lost in Clay ini. Coba kita lihat di rak-rak ini. Dan suasana di Lost in Clay ini benar-benar nyaman banget, jadi memberikan kebebasan untuk kita sebagai peminat. Masalah mengendalikan ketebalan tanah liat menjadi tantangan dalam proses pembuatan keramik dengan teknik hand build atau tangan kosong. Peminat Lost in Clay, Fatimah Najla, menuturkan bahwa jika terlalu ditekan, tanah liat bisa retak dan merusak bentuk yang sudah dibuat. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa awalnya merasa canggung saat mencoba teknik ini, namun lama-kelamaan mulai bisa mengikuti prosesnya. Teknik hand build membutuhkan kesabaran dan ketelitian, agar hasil akhirnya tidak hanya memiliki bentuk yang baik, tetapi juga fungsional. Melalui proses ini, ia menyadari jikalau seni keramik merupakan perpaduan harmonis antara fungsi dan estetika. Nah pemirsa, ternyata membuat keramik itu ada teknik tertentu juga ya. Nah di Lost in Clay ini terdapat teknik hand build dan juga mesin putar. Nah sekarang aku mau nanya sedikit nih ke peminat dan Lost in Clay tentang teknik hand build. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan namanya? Halo semua, aku Najla. Halo Kak, aku Luka. Aku mau izin tanya sedikit nih. Kenapa sih kakak tertarik untuk datang ke Lost in Clay ini dan kenapa tertarik membuat keramik menggunakan teknik hand build ini? Oke, awalnya aku lihat Lost in Clay ini dari media sosial dan aku sangat tertarik karena kebetulan aku emang suka seni dan juga kerajinan tangan. Oke Kak, saat membuat keramik ini kakak tuh lebih fokus pada fungsinya atau seni keindahannya sih untuk pajangan di rumah gitu? Kalau menurut aku, seni keramik ini bisa menjadi perpaduan yang harmonis antara fungsi dan juga estetikanya. Ya, contohnya seperti ini, jadi tidak hanya menarik secara visual, tapi juga ada kegunaannya untuk sehari-hari. Kalau kakak buat naruh apa nih? Kalau ini aku bikin tempat aksesoris. Ini juga buatan Kak Najla nih guys, bagus banget ya. Kehadiran teknik wheel throwing atau menggunakan mesin putar dalam membuat seni keramik menjadi tantangan baru bagi peminat Lost in Clay, Jasmine Camilla. Ketertarikannya pada pottery sudah ada sejak kecil, berawal dari kesukaannya bermain Play-Doh. Saat mencoba teknik wheel throwing, ia merasakan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan teknik hand build, terutama dalam mengendalikan tanah liat yang sulit dibentuk. Meski awalnya terasa sulit, ia justru belajar lebih sabar dalam menjalani prosesnya. Baginya, pottery bukan hanya soal membentuk tanah liat, tetapi juga bagaimana menggabungkan fungsi dan estetika dalam sebuah karya. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengar pandangan dari peminat yang membuat keramik menggunakan teknik hand build atau tangan kosong. Nah pemirsa tahu nggak sih kalau misalnya membuat keramik itu juga ada loh dengan teknik mesin putar. Coba yuk tanya peminat di sini mengenai teknik tersebut. Nah, sekarang aku sudah bersama dengan kakak siapa nih? Halo, nama aku Jasmine. Halo Kak Jasmine, perkenalkan nama aku Kak. Dan aku mau nanya sedikit nih ke Kak Jasmine. Tadi kan Kak Jasmine udah main di sini ya. Kenapa sih minat untuk datang ke Lost in Clay ini dan kenapa mau coba mesin putar ini? Menurut aku sendiri, kenapa aku kayak di sini minat aku tuh mungkin dan satu experience karena kan aku kecil itu mas gue tuh pernah main tanah liat juga, cuman ini versi tadinya tau Play-Doh juga kan. Ternyata aku suka banget ngebikin ngebentuk-bentuk dari dulu tuh itu tuh seru kayak udah ngelepasin rasain jauh kan biasa anak kecil suka bikin. Nah itu kenapa aku pilih apa sih namanya teknik mesin atau drawing itu karena nama new experience kali lah, karena
dari kecil itu jujur aku baru pertama kali nyoba ini. Jadi dan menurut aku itu agak struggling banget, agak susah banget karena dari kecil aku terbiasa dengan yang padat-padat yang kering-kering dan itu gampang banget dibentuk, namanya juga plastisin gitu kan, beda banget dari tanah liat, itu lebih gampang dibentuk dan nggak apa ya istilahnya nggak bilang orang nggak bilang jadi emang susah banget ya digunakan ini apalagi basah juga. Oke, maka nih buat keramik ini emang dasar fungsinya atau karena keestetikanya? Mungkin aku nonton dua-duanya kali ya. Soalnya kalau misal aku si apa namanya si Buddha dari alasan kita buka sudah Cina buka sudah barang bahkan jelek tapi mungkin dia tuh banyak banget dan segala kita tuh bisa ada di barang ya dan itu udah cantik dan mungkin itu kan kelihatan banget kan so samanya itu udah kalau kita punya barang cantik itu kan cuma biasa gitu kan mungkin katanya bulan cuma biasa itu kan ada jadi kayak kalau pizza itu mungkin gambar kita tuh ini juga aku perantin. Ternyata manfaatnya juga banyak ya main ini. Wah, pengalaman baik ya kak. Di sini aku jadi dapat pengalaman baru. Dengar cerita dari kakak. Kalau misalnya membuat kami itu seru banget ya, tapi ada aja struggle. Kalau misalnya kita ngerjain dengan hati yang senang, pasti hasilnya juga bagus, juga baik. Oke, buat sobat sketsa yang ingin mencoba bermain keramik nih, boleh banget nih datang ke Lost Play karena di sini kita bukan cuma buat belajar, tapi kita juga bisa terapi. Terapinya itu kayak menghilangkan stres, berkeras otak, dan lain sebagainya. Dari Taman Ismail Marzuki, Rifka Update, kembali ke studio.